Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sana, Prodi Pendidikan Bisnis kelas B Universitas Negeri Jakarta. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai profil PT Pertamina, laporan keuangannya, serta analisis SWOT pada PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan energi milik negara yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Pertamina berperan penting dalam industri minyak dan gas bumi. Fokus utamanya mencakup eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi minyak, gas alam, serta produk turunannya. Pertamina tidak hanya beroperasi di dalam negeri loh, tetapi juga terlibat dalam proyek-proyek internasional. Perusahaan ini berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional dan menyediakan berbagai layanan termasuk bahan bakar, LPG, dan petrokimia. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, Pertamina juga menekankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan. Berikut visi dan misi serta strategi PT Pertamina. Visi dan misi PT Pertamina. Visi, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia serta perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang. Misi A. Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. B. Melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia. C. Merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan. D. Memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi PT Pertamina. Yang pertama, fokus menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, integritas, mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindakan nyata. Yang ketiga, visionary atau berwawasan jauh ke depan, mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, excellence atau unggul, menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelolaan usaha. Yang kelima, mutual respect atau keselarasan dan kesetaraan, menempatkan seluruh pihak yang terkait setara dan sederajat dalam kegiatan usaha. Contoh laporan keuangan PT Pertamina. Ini merupakan contoh laporan keuangan PT Pertamina pada tanggal 31 Desember 2022. Pada laporan keuangan ini terdapat penjualan dan pendapatan usaha serta beban-beban. Penjualan dan pendapatan usaha lainnya terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan sewa. Jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya pada tahun 2022 sebesar 84.888.255, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 57.508.793. Lalu jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya pada tahun 2022 sebesar 71.372.879, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 49.548.164. Nah, untuk mencari gross profit atau laba bruto berasal dari jumlah penjualan dan pendapatan tadi dikurangin jumlah beban-beban. Jadinya gross profit pada tahun 2022 sebesar 13.515.376, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 7.960.629. Nah, ini contoh laporan keuangan selanjutnya yang berisi laba-laba dan pajak untuk mengetahui jumlah penghasilan secara komprehensif. Yang terakhir, analisis SWOT mengenai alasan memilih perusahaan ini. Strength atau kekuatan. Yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, seperti oli dari Pertamina sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, sumber daya yang handal. SDM di PT Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi terintegrasi. Teknologi informasi di PT Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi.
Weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya modal. Kendala Pertamina saat ini adalah kekurangan modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen harus membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, jumlah armada yang kurang. Peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada saat ini. Yang ketiga, ketergantungan pasokan pada satu pemasok, sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan produk akan mengganggu operasional perusahaan. Opportunity atau peluang. Yang pertama, pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan tetap tinggi walaupun terjadinya gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak atau BBM, PT Pertamina memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image yang tertancap di benak konsumennya dan menjadikan konsumennya memiliki jiwa loyalitas yang tinggi pada PT Pertamina. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua, pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini akan meningkatkan persaingan bisnis yang cukup ketat. Yang ketiga, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor seperti Shell atau Petronas memiliki tingkat kualitas yang lebih baik menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. And thank you for watching until the end.